Jet tempur generasi 4,5 Korea Selatan KF-21 Boramae akan ditempatkan di dekat perbatasan Korea Utara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman udara dari rezim Pyongyang. Angkatan Udara Korea Selatan atau ROKAV kemungkinan akan mengerahkan pesawat tempur yang sedang dikembangkannya di pangkalan militer di Gangneung yang terletak di Provinsi Gangwon sekitar 100 km dari perbatasan dengan Korea Utara. Saat ini Gangneung merupakan kandidat utama untuk menjadi rumah bagi jet tempur industri pertahanan utama Korea Selatan. Gangneung memiliki arti strategis karena lokasinya yang dekat dengan Korea Utara dan kemampuannya untuk memberikan respon tercepat terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Pyongyang, ujar seorang pejabat senior Korea Selatan yang dikutip oleh media nasional. Saat ini pangkalan udara di Gangneung menampung jet tempur F-5. Meskipun sudah lebih dari 40 tahun mengabdi dengan ROKAV, F-5 tetap penting karena beberapa faktor, termasuk persiapan yang cepat dan kemampuan pengerahan yang cepat. Meskipun masih menjalani berbagai pengujian, jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae akan mulai diproduksi secara massal tahun ini. Korea Aerospace Industries berencana untuk menghabiskan sekitar 178 juta US dollar untuk mulai membangun 20 pesawat KF-21 Boramae tahun ini, dengan tambahan 20 unit dijadwalkan untuk tahun depan untuk ROKAV. Diperlukan setidaknya 3 tahun sebelum jet tempur KF-21 Boramae pertama dikirim ke pelanggan pertamanya, yaitu Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2026. Produksi massal awal KF-21 Boramae diharapkan dapat mengisi kekosongan tenaga yang ditinggalkan karena Angkatan Udara Korea Selatan menghentikan penggunaan jet tempur yang sudah tua. Demikian menurut Menteri Pertahanan negara itu dalam sebuah pernyataan pada bulan Desember lalu. ROKAV berencana untuk mengoperasikan hingga 120 jet tempur KF-21 Boramae pada tahun 2032 untuk menggantikan pesawat F-4 Phantom dan F-5 yang sudah tua, dengan tujuan menjadikan KF-21 sebagai tulang punggung ROKAV yang memainkan peran penting dalam setiap potensi konflik di semenanjung Korea. Selain itu, Korea Selatan berencana untuk mengembangkan rudal udara ke udara jarak pendek untuk KF-21 Boramae. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan memperkirakan bahwa program pengembangan rudal ini akan menelan biaya sekitar 460 juta dolar Amerika dan menargetkan produksi pada tahun 2035. Program pengembangan jet tempur KF-21 dimulai pada tahun 2015, tetapi baru benar-benar dimulai beberapa tahun kemudian ketika KAI dan mitra teknologinya mulai membangun beberapa prototipe pesawat. KAI menerima dukungan dari Lockheed Martin dalam program pengembangan KF-21, melanjutkan kolaborasi antara kedua perusahaan selama pengembangan pesawat tempur ringan F-50. Prototipe KF-21 berhasil menyelesaikan penerbangan pertamanya pada tahun 2022 dan sejak saat itu telah melakukan sekitar 2.000 penerbangan uji coba yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai sistem dan komponennya. Diluncurkan pada tahun 2015, program pengembangan KF-21 diproyeksikan menelan biaya sebesar 6,59 miliar US dollar. KAI berencana untuk memasok 40 pesawat KF-21 Blok 1 yang dirancang untuk misi udara ke udara pada tahun 2026, diikuti oleh pesawat Blok 2 untuk misi udara ke darat pada fase berikutnya. Raksasa kedirgantaraan Korea Selatan ini juga menargetkan untuk mulai mengekspor jet tempur KF-21 Boramae kepada pelanggan yang meminat. KAI telah menargetkan beberapa negara sebagai pelanggan potensial untuk jet tempur KF-21. Terutama negara-negara yang saat ini mengoperasikan pesawat tempur ringan F-50 seperti Thailand, Filipina, Irak, Polandia, dan Malaysia. Dengan harga unit yang dilaporkan sebesar 65 juta US dollar, KF-21 memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesawat generasi 4,5 lainnya seperti Rafale dan Eurofighter Typhoon.